warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tulabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'an. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa mata an bawatinihim qulubal khafai fa qawmu irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar, para ibu ustadzah, ibu-ibu hajjah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan zikir dan wirid yang tadi sudah dibacakan serta yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan seorang imam yang menjadi imam sholat, maka akan Allah beri rahmat duluan. Allah berikan rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah turun pertama kali untuk imam. Ini pentingnya dan ini keutamaan seorang imam. Namun meskipun imam itu mendapat rahmat duluan, kasih sayang Allah lebih dahulu dibanding makmumnya, tapi ini tidak bisa dianggap remeh, karena seorang imam juga harus memenuhi syarat-syarat. Orang yang jadi imam ini adalah orang yang menanggung sholatnya makmum. Bukan cuma menanggung sholatnya makmum, bahkan dia menjadi orang yang mengantarkan makmum ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bebannya berat, tapi juga bonusnya banyak. Itu kalau imam yang sesungguhnya. Bebannya berat karena memang menanggung sholatnya makmum. Kalau ada makmum yang salah-salah, kalau ada makmum yang kurang, ini yang nanggung imam. Karena tanggungannya besar, maka bonusnya juga besar. Kalau imam itu adalah orang yang memenuhi syarat dan orang yang mengerti tentang sholat, maka dia dapat rahmat duluan. Dapat bonus yang saya maksud di sini adalah dapat rahmat Allah duluan. Baru setelah imam mendapat rahmat, imam mendapat kasih sayang Allah, baru makmum di belakangnya, terutama makmum yang sebelah kanan. Nah, yang berikut ini ada beberapa syarat atau kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapakah yang paling berhak menjadi imam, yang paling layak dan paling pantas itu kira-kira yang bagaimana? Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah dalam pembahasan yang akan kita baca berikut ini di halaman 228, baris ketiga. Betul ya? Baris ketiga, wa muslimun. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an ibni Mas'udin ya ummul qauma aqrahum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah
fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan ilal akhir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis yang mengeluarkan hadis adalah Imam Muslim dalam bukunya, buku Imam Muslim, atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bukunya namanya Sahih Bukhari, ini sudah pasti sahih. Ini hadis sudah pasti derajatnya derajat hadis yang sahih, artinya betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, ini seorang imam hadis, orang-orang alim yang syarat periwayatan hadisnya sangat ketat dibanding imam-imam hadis yang lain. Kita kenal ada Imam Bukhari punya murid nama Imam Muslim, kemudian ada beberapa lagi seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi, An-Nasai, banyak. Tapi di antara itu yang paling ketat meriwayatkan hadis syarat-syaratnya itu adalah Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yaitu Sahih Muslim. An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini hadis sahabat Ibnu Mas'ud. Bahwasannya Rasulullah pernah berkata, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau ibu-ibu lihat seperti ini, berarti imam hadisnya namanya Muslim, sahabatnya namanya Ibnu Mas'ud. Pernah dengar Ibnu Mas'ud, Bu? Pernah dengar? Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil, tapi termasuk ulamanya sahabat, termasuk orang-orang alimnya sahabat. Karena nggak semua sahabat alim. Ada sahabat yang biasa-biasa aja, ada sahabat yang agak ya adabnya kurang kepada Rasulullah juga ada. Tetapi yang disebutkan dan yang mendengarkan hadis ini adalah ulama-ulama sahabat. Seperti di sini Ibnu Mas'ud ini orang alim, sahabat Nabi yang juga alim, bukan sahabat biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Hendaknya menjadi kaum, menjadi imam al-qauma akan satu kaum, aqra'uhum, orang yang paling membaca, paling bisa membaca li kitabillahi, untuk kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Kalau mereka yang sama-sama bisa baca Al-Qur'an itu sama, sederajat, fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling alim di antara mereka tentang hadis. Fa in kanu bis sunnati sawa'an, apabila mereka tentang hadis, tentang sunnah sama juga derajatnya, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau hijrahnya sama bareng, lebih lama mana, lebih dahulu mana, tapi sama ternyata, fa'aqdamuhum sinnan, maka dahulukanlah yang lebih dahulu di antara mereka sinan umurnya, cari yang lebih tua. Wala ya ummanna rajulun rajulan fi sultani, hendaklah wala ya ummanna, hendaklah tidak menjadi imam rajulun seorang laki-laki, rajulan dari laki-laki fi sultanihi dalam kekuasaannya, rajul dalam kekuasaannya orang yang punya rumah atau yang punya kekuasaan. Wala yajlisu fi baitihi, hendaklah dia tidak duduk di rumahnya ala takrimatihi, di atas tempat duduk khusus buatnya, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Pembahasan hadis ini yang pertama tentang imam, yang kedua tentang adab, tentang imam, kualifikasi atau syarat imam yang harus didahulukan. Kata Rasulullah, yang pertama adalah orang aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah, ini yang paling cakep bacaan Al-Qur'annya. Memang ulama menjelaskan hadis ini, Bu. Ini dasar hadisnya satu, ini hadis Sahih Muslim. Dasar hadisnya satu, cuma perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah adalah orang yang paling pandai fikihnya. Karena yang dimaksud yang paling bisa baca Al-Quran itu maksudnya orang yang menguasai Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi orang alim yang benar-benar alim dalam bidang fikih. Kalau ada orang suaranya cakep tapi kebetulan orang alim ada, maka orang alim yang jadi imam meskipun suaranya cakep. Itu maksudnya menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang baca Qur'annya bagus semuanya, ya suaranya enak, baca Qur'annya juga enak,
tapi di situ ada guru, ada yang lebih alim, lebih ngerti tentang ilmu fikih, lebih ngerti tentang syariat, hukum-hukum Allah, maka duluin dulu. Meskipun itu qori, meskipun itu cakap bacaan Al-Qur'annya. Ini menurut madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengambil pengertian dari hadis ini. Namun menurut madhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, enggak, yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah, yang diutamakan jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Yang dimaksud adalah ya qori. Yang dimaksud adalah orang yang baca Qur'annya, tajwidnya bagus, tartil, suaranya juga bagus. Itu perbedaan dua madhab atau beda pendapat. Namun ada yang lebih masuk dan lebih sesuai dengan tujuan kita. Bu, kita kalau disupirin sama orang, pilih supir yang udah gape apa supir tembak? Supir tembak itu asalnya tukang. Asalnya dia tukang. Biasanya dia ngaji semen, ya. Tapi kebetulan dia bisa nyupir, disuruh nyupir gitu aja. Mendingan supir yang emang udah profesional atau supir tembak? Profesional pasti, yang lebih bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Pasti kita pilih yang lebih profesional. Demikian juga ketika mengimami sholat, ini madhab yang ketiga yang lebih sesuai dengan tujuan kita. Kita diimami oleh seseorang, maka carilah orang yang benar-benar wirai. Wirai itu bukan cuma sekedar bisa baca Quran, bukan cuma sekedar alim hukum-hukum Allah, tapi dia benar-benar menjaga akhlaknya. Dia nggak mau makan barang-barang yang halal sembarangan, dibatasin. Kalaupun dia harus makan, dia sebatasnya, nggak pernah berlebihan. Ini namanya wirai. Jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal aja dia batasin, nggak mau dia berlebihan. Ini namanya warok atau wirai. Kalau ada yang lebih wirai dibanding orang alim, dibanding orang yang cakap baca Qurannya, maka pilih yang lebih wirai. Orang-orang yang tidak mau dan tidak cinta dengan dunia, ini yang lebih aman. Jadi gimana? Ya imam-imam yang kehidupannya kita lihat bersahaja, imam yang kalau kita lihat mukanya adem aja, yang begitu. Ada nggak Bu yang begitu Bu? Ada nggak yang begitu? Jadi guru-guru atau orang-orang yang dia dengan memandang wajahnya kita jadi tenang. Itu biasanya adalah orang-orang yang nggak cinta dunia, orang-orang yang nggak demen popularitas, nggak suka dengan kemasyhuran. Pilih orang yang begini. Baca Qurannya biasa-biasa aja, ya nggak terlalu cakep, nggak apa-apa. Karena sesungguhnya dia adalah yang profesional mengantarkan kita ke hadirat Allah. Dibanding orang alim yang merasa paling pinter, dan dibanding seorang qori, orang yang baca Al-Quran dan dia terlena dengan bacaannya sendiri. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hatinya cakep juga ya. Ini kampung sini kayaknya gua doang nih bacaan begini. Masih ada begitunya. Dia masih ada dalam hatinya ya keinginan untuk dipuji yang seperti itu. Maka dahulukan orang yang wirai, dahulukan orang yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ini dalam memimpin sholat. Kemudian kalau diantara mereka itu aqra'uhum, jadi pengertian aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca Al-Quran maksudnya adalah yang paling mengerti isi Al-Quran. Terutama yang dimaksud mengerti di sini paham hukum Quran dan juga paham akhlak Quran, termasuk akhlak bagian hati. Karena akhlak ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Kalau akhlak zahir, ibu baca Quran, ibu sholat, kemudian pergi majelis taklim, kelihatan zahir, itu namanya akhlak zahir. Akhlak batin, ikhlas, termasuk wirai, termasuk juga ridho, sabar. Kayak ibu-ibu sini kan orang sabar semua ya. Sabar orang ini. Dengerin saya kagak ada yang kabur. Kalau kabur di tengah pengajian tengah sabar. Sabar, iman, yakin kepada Allah itu akhlak hati. Nah, Al-Quran isinya
akhlak zahir maupun batin. Yang menjadi imam yang paling pandai Al-Quran, maksudnya yang paling bisa mengamalkan akhlak zahir dan akhlak batin. Kalau di antara mereka ada dua orang misalnya sama-sama wirai, sama-sama akhlaknya baik, terus bagaimana? Maka a'lamuhum bis sunnah, maka hendaklah yang paling mengerti tentang hadis Nabi, dia bisa mengetahui dan memahami sabda-sabda Rasulullah. Kalau tadi Al-Quran, yang kedua sabda Rasulullah atau sunnah, yang paling dekat dengan kesunatannya, yang paling dekat dengan teladan Nabi. Ya, dia tahu perkataan-perkataan Rasulullah, hafal dan juga mengamalkan. Cari yang seperti itu. Patokannya yang pertama yang paling paham Quran, yang kedua yang paling paham hadis atau sunnah. Kalau ternyata sama-sama paham Quran, sama-sama paham hadis, jadi derajatnya sama-sama pinternya, paham Quran, paham hadis, maka cari yang paling lebih dulu hijrahnya. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hijrah ini aslinya pindahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Memang kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Udah nggak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah yang paling utama setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Maksudnya hijrah setelah Fathu Makkah, hijrah setelah Fathu Makkah derajatnya beda dengan hijrah sebelum Fathu Makkah. Dulu ada para sahabat yang diajak oleh Rasulullah untuk pindah ke Madinah. Mikir-mikir. Kalau saya pindah ke Madinah, itu rumah ntar diambil sama orang kafir. Kalau saya pindah ke Madinah, itu nanti usaha saya habis karena saya di Mekah semuanya. Akhirnya walaupun iman, walaupun jadi orang Islam, dia belum mau hijrah karena masih memandang dunia, masih khawatir dengan dunianya. Ini sebelum ada Fathu Makkah. Nah, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-7 hijrah, tahun ke-7 setelah Nabi sampai di Madinah, 7 tahun berikutnya, ada yang namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu di mana Rasulullah berhasil mengislamkan Mekah, semuanya tunduk. Nah, baru ada orang yang mau hijrah. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Kalau udah Fathu Makkah, udah ketahuan Islam menang, udah nggak ada hijrah lagi. Maksudnya dulu kemana aja? Kenapa sekarang baru ketahuan menang, baru pada hijrah? Jadi percuma, bukan yang percuma sih, tidak sama keutamaannya antara orang hijrah sebelum Fathu Makkah dengan orang hijrah setelah Fathu Makkah. Kalau setelah Fathu Makkah mah udah kubuh, orang udah menang Islam. Yang paling tinggi dan juga yang paling besar derajatnya, paling besar pahalanya hijrah sebelum Fathu Makkah. Dia tidak peduli hartanya ditinggalkan, dia nggak peduli usahanya di Mekah itu porak-poranda, dia nggak peduli di Mekah itu tanahnya dirampas sama orang kafir, nggak peduli. Nah, ini yang derajatnya lebih tinggi. Ini hijrah, kata Rasulullah, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah yang lebih sempurna selain hijrah sebelum Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah ya boleh dapat pahala, cuma nggak seperti sebelum Fathu Makkah. Di antara para sahabat ada yang sama-sama alim tentang Al-Quran, ada yang sama-sama alim tentang hadis Nabi. Mana yang dipilih? Yang paling dipilih yang lebih dulu hijrahnya. Jadi siapa yang duluan hijrah ke Madinah? Bagaimana konteksnya dengan zaman sekarang? Yang lebih dulu Islam dan lebih dulu mengamalkan Islam secara baik. Dan ini paling gampang ya kita lihat dalam pribadi guru-guru kita. Guru-guru kita tentu yang paling lebih dulu hijrah. Artinya lebih dulu hijrah di sini lebih dulu dia mengamalkan Islam secara sempurna. Di antara mereka sama-sama paham Quran, sama-sama paham hadis. Maka mana yang dipilih untuk jadi imam? Maka pilih yang duluan jadi guru, karena dia adalah orang yang lebih dulu hijrah. Itu konteks sekarang.
Kalau sama gimana? Sama-sama alim Qur'annya, sama-sama alim hadisnya, sama-sama jadi gurunya juga bareng, sama-sama hijrahnya. Bagaimana? Fa'aqdamuhum sinnan, maka pilih yang paling tua. Jadi lebih tua itu lebih pantas jadi imam. Anak muda ntar ada yang satu dia umurnya 55, yang satu umurnya 45. Dilihat dari ngajarnya sama, emang yang 45 itu dari muda udah mulai ngajar, yang 50 ya bareng waktu itu mulai ngajarnya. Kemudian dilihat dari paham atau alimnya dalam Al-Quran sama, dilihat dari alimnya dalam sunnah atau hadis sama, maka pilih yang 55, yang umurnya 55, pilih yang lebih tua. Itu patokan umur juga berlaku. Jadi ada 4 di sini, Bu. Ada 4 kriteria. Yang pertama, pemahaman atau kealiman tentang Al-Quran. Yang kedua, tentang hadis. Yang ketiga, hijrahnya. Yang keempat, umurnya. Ganteng-ganteng mana ganteng? Ganteng gak masuk di sini. Yang paling ganteng Ustaz imamnya. Lah emang imam mau madem makmum? Kan enggak. Yang paling wangi Ustaz tangannya, saya kalau nyium tangannya minyak wangi mulu. Dan emang jualan minyak dia. Enggak, itu tidak masuk dalam kriteria ini. Kemudian hendaknya seseorang tidak boleh menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Maksudnya kalau kita ada di wilayah orang lain, biar orang situ yang jadi imam. Jangan orang lagi bertamu, misalnya saya datang ke sini, ya imamnya ya Mang Ai. Saya datang ke sini, imamnya ya Haji Solihin, ya orang sini. Imamnya ya Bapak Haji Bai. Karena saya tidak orang yang berada di sini, bukan orang yang sini. Ini sultani, ini bisa diartikan secara sederhana, yaitu wilayah aslinya. Kalau memang dia di situ bukan orang situ, bukan yang biasa mengimami di situ, maka jadi makmum aja. Oleh karenanya saya juga nggak pernah jadi imam, Bu. Sholat isya nggak pernah, kecuali Jumat. Kalau Jumat memang disunahkan. Khotib adalah imam. Imam adalah yang tadinya khutbah, disunahkan gabung. Nah kalau isya saya nggak pernah jadi imam. Ya udah ngomong dari maghrib sampai isya. Terus saya gantian imamnya Haji Solihin, Bapak Haji Mai kadang-kadang. Yang dijadikan imam adalah orang-orang yang ada di wilayah itu. Ini yang ukuran-ukuran lebih luas seperti wilayah atau daerah. Yang ukuran lebih kecil, rumah misalnya. Ibu bertamu ke rumah Ustaz Dayana misalnya, terbalik nih, Ustaz Dayana misalnya bertamu ke rumah ibu. Meskipun Ustaz Dayana guru duluan dan lebih paham Al-Quran, suaranya juga enak, lebih paham sunnah, tetap yang jadi imam tuan rumahnya. Tuan rumah tetap yang jadi imam. Ya ini rumah-rumah gua, begitu istilahnya. Masa yang jadi imam dulu. Jadi di skala yang lebih kecil, sahibul bait atau tuan rumah ini lebih utama, afdol jadi imam dibanding tamunya. Ini pengertian tentang sultani. La ya'manna rajulan fi sultani. Namun boleh juga seorang sahibul bait, seorang tuan rumah boleh juga menawarkan dan juga meminta kepada tamunya untuk jadi imam jika tamu itu orang alim. Nggak salah juga kalau ibu kemudian nawarin Umiana, Mi Mamindah, enggak itu tuan rumah, enggak Umi aja, saya masih belum fasih bacaannya. Ya, tenang Mi, ada amplopnya. Misalnya ya siap berangkat udah. Kalau boleh juga mengajukan atau menawarkan orang alim demi menghormati ilmunya, Saya kalau datang di rumah ada orang alim, kebetulan lagi main ke rumah silaturahim, pas datang waktu sholat, yang saya tawarin, ayo tolong jadi imam. Ya beliau jadi yang imam, alim guru saya misalnya, atau
teman-teman yang memang saya pandang lebih alim, orang alim lebih alim, boleh kita sebagai tuan rumah menawarkan orang yang lebih alim dibanding kita, ini boleh. Kemudian yang terakhir di sini ada istilah takrimah. Takrimah itu tempat duduk khusus, singgasana kalau raja mah. Tuan rumah itu bagusnya punya tempat duduk sendiri, Bu. Ya boleh dikasih alas, apa alasnya kulit kambing apa? Kulit kambing korban, apa dikasih alas semuanya, atau dikasih tempat duduk khusus. Maksud tempat duduk khusus itu begini, asal ada orang namu pasti dia duduknya di situ. Asal ada orang namu dia pasti duduknya di bawah jam, madep ke pintu. Biasanya tuan rumah kan begitu. Biasanya tuan rumah madep ke pintu luar. Nah tamunya madep ke tuan rumah. Harus ada tempat duduk situ khusus. Itu khusus buat sahibul bait. Ini namanya takrimah. Orang-orang dulu biasanya punya kursi walaupun nggak ditandain khusus, tapi dia pasti duduknya di situ. Duduknya tuan rumah di situ. Nah kita kalau bertamu tidak boleh duduk di tempat duduknya tuan rumah. Ini maksud dari la yajlisu fi baitihi ala takrimati illa bi idni. Nggak boleh kita duduk, udah ketahuan kalau bertamu ke rumah Ustadzah Fulanah, itu beliau pasti duduknya ada di situ di bawah jam, walaupun sama-sama sofanya itu juga warnanya, tapi dia pasti duduk di situ dan pasti madep ke kita, madep ke arah luar. Tamu-tamu ya layaknya madep ke arah tuan rumah. Nah kita jangan ujung-ujung duduk situ kayak tuan rumah, nggak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumah. Sempit, bejubel orang-orang, udah nggak ada lagi, tinggal itu yang kosong. Terus tuan rumahnya, udah duduk apa sih duduk? Saya mau mondar-mandir, saya masih ngurusin ini, ada yang belum rapi nih. Dan silakan duduk situ apa? Enggak mau saja, itu tempat saja. Nggak apa-apa, udah duduk. Kalau udah diizinkan boleh. Jadi adab bertamu di sini. Adab bertamu saat kita datang ke rumah sahibul bait, maka jangan kita duduk di tempat sahibul bait, jangan di tempat tuan rumah duduk, jangan. Sedemikian rupa Islam mengatur adab dan menuntun kita. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang paling sempurna, yang lebih sempurna dibanding Islam. Ini membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah agama yang sempurna dari Allah dan bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Tapi ini agama dari Allah. Hal-hal kecil seperti bertamu, cara duduk, ini semuanya dituntun oleh syariat Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.